Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu akan panggil satu-satu. Almeta. Hadir, Bu. Arga Wiratama. Hadir Bu. Lina Maulina. Hadir, Bu. Novalita. Hadir, Bu. Kita Lovita. Hadir, Bu. Ratu Sekar. Hadir, Bu. Skala. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk materinya, Ibu ada permainan. Ini untuk melatih fokus kalian. Jadi, untuk belajar matematika itu kita harus fokus. Jadi, kalian itu harus fokus untuk belajar. Ibu akan mengecek fokus kalian dengan permainan ini. Jadi, permainannya Ibu akan memerintahkan kalian untuk menebak angka berapa yang Ibu tunjukkan dengan jari ini. Nah, intinya, kuncinya adalah fokus. Langsung mulai saja ya, kita persamaan terlebih dahulu. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini berapa? 4 Bu. 2 Bu. Wah, jawabannya macam-macam ya. Jawabannya adalah 2. Coba, ada yang bisa tahu kenapa? Gak tahu Bu. Kita coba satu kali lagi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini jawabannya 3. Nah, tadi yang jawab 3 siapa? Saya Bu. Ya, silahkan. Coba jelaskan bagaimana saya jawabannya 3. Saya kalah Bu, izin menjawab. Kalau 1 itu kan ada kata ini 1. Kemudian kalau 2 itu ada kata yang ini 2. Kalau 3 itu ada kata kalau yang ini 3, gitu Bu. Iya, benar sekali. Jadi, Ibu tadi kan bilang, kuncinya adalah fokus. Jadi, fokus dengan kata-kata yang Ibu ucapkan. Nih, Ibu bilang tadi, pertama ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Jadi, kalau yang ini 3 jawabannya. Oke, Ibu cek lagi ya, terakhir. Harus kompak semua, harus fokus. Fokus dengan kata-kata Ibu. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini berapa? 1, Bu. Iya, benar semuanya. Oke, karena kalian sudah fokus, kita masuk materinya. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai garis dan sudut. Nah, materi yang akan kita pelajari atau materi pokoknya, yang pertama yaitu mengenal antar garis, dua mengenal sudut, dan ketiga aplikasi dari atau penggunaan dalam penggunaannya, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kalian sudah belajar belum di rumah? Apa yang akan kita bahas nih?
Udah, Bu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu mengenal hubungan antar garis. Kita tulis dulu. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar. Nah, kalian bisa lihat. Yang pertama ada gambar persimpangan jalan atau lampu merah. Kemudian yang kedua ada rel kereta. Yang ketiga ada jendela. Kenapa Ibu tunjukkan gambar ini? Ayo. Saya Ratu, Bu, izin menjawab karena gambar-gambar tersebut dapat digambarkan beberapa garis dan sudut, Bu. Ya, benar. Jadi, ini misalkan kita ambil contoh persimpangan jalan ini. Ini merupakan terdiri dari beberapa garis. Ini, kalau kita lihat, ini ada garis. Ini adalah dua garis yang saling sejajar. Dan ini dua garis yang saling sejajar juga. Kemudian, antara dua garis yang saling sejajar dan berpotongan ini menimbulkan sudut. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai garis dan sudut ini. Lebih simpan lagi gambarnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, oke, untuk mengenal hubungan antar garis ini, kalian harus paham terlebih dahulu yang namanya titik, garis, dan bidang. Coba ada yang tahu apa itu titik? Titik itu yang seperti apa sih? Silahkan jawab. Saya Lina, izin menjawab, Bu. Titik adalah tanda yang berbentuk bulat, Bu. Ya, benar sekali. Titik adalah suatu tanda yang dilambangkan dengan tanda titik ini. Nah, titik ini tidak memiliki panjang dan lebar. Jadi, tidak ada besarannya titik ini. Kemudian, titik ini dapat ditentukan kedudukannya. Oke, kita pindah ke garis. Apa itu garis? Kita izin menjawab, Bu. Garis terbentuk dari banyaknya titik. Jadi titik-titik yang berderet melebihi 2 titik akan membentuk garis. Ya, benar sekali. Garis yang Ibu maksud di sini adalah satu ruas garis lurus, yang di setiap ujungnya ada tanda panah. Nah, ini tandanya jika diperpanjang, maka panjangnya tak terbatas. Nah, ini dinamakan garis. Misalkan kita beri nama garis L. Ini garis L. Nah, selain garis, ada juga yang dinamakan ruas garis. Ruas garis itu terdiri dibatasi oleh 2 titik, yaitu titik A dan B misalkan. Nah, ini dinamakan ruas garis. Nah, penulisannya bagaimana? Ruas garis ini dapat ditulis dengan ruas garis A, B. Gitu. Nah, ini misalkan ini ujung-ujungnya diberi nama AB juga. Nah, ini penulisannya garis itu AB, ujung-ujungnya dikasih tanda panah juga, seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan sinar garis. Sinar garis itu dimulai dari titik, kemudian ada garis dan panah. Nah, ini dinamakan sinar garis. Misalkan ini A dan ini B. Penamaannya kita tulis AB sesuai dengan arah panahnya. Seperti itu. Nah, kemudian garis sudah. Sekarang bidang. Apa itu bidang? Saya kalah izin menjawab, Bu. Bidang datar adalah permukaan datar 2 dimensi. Ya, bidang itu merupakan suatu bidang datar yang panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya.
kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke hubungan antar garis, kita harus tahu terlebih dahulu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Yang pertama ada di sini, Ibu gambar garis, ini garis AB misalkan. Nah, kemudian di sini ada titik. Ini merupakan titik F. Nah, ini dikatakan sebagai garis AB melalui titik F. Kemudian yang kedua ada, misalkan ini garis AB juga. Nah, di sini ada titik D. Coba ada yang bisa tahu ini artinya apa? Garis AB tidak melalui titik D, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara titik dengan bidang. Misalkan Ibu gambar lagi. Di sini ada bidang. Yang pertama ada bidang. Ini bidang datar. Misalkan bidang datar alfa, kita beri nama alfa. Nah, kemudian di sini ada titik. Ini adalah titik C. Nah, ini artinya bidang datar ini, bidang datar alfa ini melalui titik C. Kemudian yang kedua ada, misalkan ini bidang datar lagi, ini alfa lagi. Di sini ada titik D. Artinya apa? Bidang alfa tidak melalui titik D, Bu. Iya, benar sekali. Jadi hubungan antara titik dan bidang itu ada dua, yaitu titik berada di dalam bidang, kemudian titik berada di luar bidang. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara garis dengan bidang. Yang pertama, misalkan di sini ada bidang alfa lagi, kemudian di sini ada garis. Ini adalah garis L. Nah, ini artinya garis L ini terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, sini ada bidang lagi, bidang alfa. Kemudian garis L-nya ada di sini. Nah, ini artinya garis L terletak di luar bidang alfa. Kemudian yang ketiga, misalkan ini bidang alfa. Nah, ini ada garis. Kemudian di sini, ini adalah garisnya memotong. Jadi garis L memotong bidang alfa. Ini Ibu contohkan, misalkan di sini ada gambar yang tadi. Ini gambar. Kita baca. Ini adalah kertas. Nah, ini adalah garisnya, ini bidangnya. Jadi, yang pertama, garisnya menempel pada bidang. Ini garisnya menempel. Tidak ada jarak. Jadi menempel. Jadi garis ini terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis ini tidak terletak pada bidang atau berada di luar bidang. Ini bidangnya, misalkan kita tidurkan seperti ini. Kemudian ini garisnya. Nah, ini terletak di luar bidang. Artinya. Kemudian yang ketiga, garis L ini memotong pada bidang. Nah, ini bidangnya, ini garisnya. Garisnya menembus, ini memotong sampai ke bawah. Itu dinamakan garis L memotong bidang alfa. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar garis atau kedudukan antara dua garis. Lanjutkan. Jadi yang pertama, misalkan di sini ada garis L, di sini garis G. Nah, dua garis ini saling sejajar. Nih, misalkan di sini ada spidol dan ini ada pulpen. Letaknya kayak gini. Jadi jika diperpanjang,
Ini garis L diperpanjang sampai ke kanan, ke kiri juga diperpanjang. Itu tidak akan pernah memotong atau berpotongan dengan garis G. Kemudian yang kedua, misalkan di sini ada garis ini adalah garis L. Nah, di sini juga ada garis G. Nah, ini dinamakan dua garis saling berhimpitan. Nah, jadi misalkan ini di dalam bidang ya, semuanya terletak pada bidang. Nah, misalkan ibu punya tadi bidang tadi. Nah, ini bidangnya. Nah, ini adalah garisnya. Ini garis L. Ini terletak menempel. Kemudian garis G-nya berhimpitan. Berhimpitan itu artinya saling menempel dengan garis L. Nah, ini dinamakan garis L dan G saling berhimpitan. Nah, ibu tanya, apakah garis yang saling berhimpitan itu sama dengan garis yang saling menyinggung? Ada yang bisa jawab? Saya Reta izin menjawab Bu, berbeda karena jika berhimpit itu menempel, sedangkan menyinggung itu tidak menempel. Iya, benar sekali. Garis yang berhimpit itu, contohnya ini, jika dilihat hanya ada satu garis saja. Misalkan garis yang menunjukkan jam dan menit ini kita satukan. Nah, ini namanya berhimpit. Nah, garis yang berhimpit ini jika diperbesar, maka ini saling berpotongan. Titik-titik, terdapat banyak sekali titik-titik perpotongan atau titik persekutuan. Sedangkan garis yang saling bersinggungan, nih, ini garis yang saling bersinggungan. Tidak pernah ada titik persekutuannya, tidak saling memotong. Jadi sampai sedekat mungkin. Oke, selanjutnya yaitu 3 garis yang saling berpotongan. Nah, ini dalam bidang ada garis. Nah, ini dinamakan garis yang saling berpotongan. Nah, kemudian ada juga garis yang saling bersilangan. Ini pada bidang. Nah, bersilangan itu garisnya yang satunya tidak pada bidang. Jadi letaknya jauh di atas bidang, tapi jika kita lihat dari atas, itu posisinya seperti terdapat pada bidang. Misalkan ini bidangnya. Nah, ini adalah garis yang pertama, garis yang terletak pada bidang. Garis ini menempel pada bidang. Nah, yang bersilangan ini, garis G misalkan. Ini tidak sejajar dengan garis L dan tidak juga berpotongan dengan garis L dan letaknya tidak pada bidang juga. Jadi jaraknya jauh tapi tidak sejajar juga. Posisinya berbeda. Seperti ini. Akan dilihat dari sana. Itu dinamakan garis yang saling bersilangan. Oke, contoh soalnya. Ibu ada contoh soal nih. Misalkan ibu punya segitiga. Punya segitiga ini. Nah, kemudian coba kalian diskusikan mana saja yang saling sejajar dengan garis AB dan garis DE, kemudian garis CB atau BC.
Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku. Nanti ibu tunjuk setiap perwakilan dari barisnya ya. Oke, apa sudah selesai? Ibu coba tanya pada baris pertama, perwakilan baris pertama. Apa garis yang sejajar dengan garis AB pada bidang ini? FE, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian baris ketiga pada bidang DE, sebutkan. AC, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian coba baris kedua, jawab manakah yang sejajar dengan garis BC? DF, Bu. Ya, benar sekali. Oke, sudah paham ya? Sudah, Bu. Ibu hapus ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenal sudut. Nah, mengenal sudut. Ibu punya satu contoh soal. Misalkan, tentukanlah besar sudut dari jam 2.00. Misalkan ini jam 2. Jam 2.00. Berapakah besar sudutnya? Ada yang bisa jawab? Saya Arga, Bu. Izin menjawab. Jawabannya adalah 60 derajat. Karena setiap 1 jam itu bernilai 30 derajat. Jadi, jam 2 itu berarti 60 derajat, Bu. Iya, ini sudah pernah dipelajari ya waktu SD. Tapi ada yang tahu tidak? 30 derajat itu dari mana? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Oke, kita jawab dulu ya tadi pertanyaannya. Jarum jam pada angka 12. Nah, di sini dan di sini. Yang ditanyakan ini ya. Nah, pada jarum jam ini, pada jam ini ada 12 angka atau 12 titik. Jadi dapat kita tuliskan karena di sini pada angka 2, berarti titiknya pada 2 ya. 2 per tadi ada 12 titik kan? 12 dikalikan satu putaran penuh 360 derajat. Coba berapa? Di 2 per 12 1 per 6 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 dibagi 6 6. Nolnya derajat. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Nah, tadi ada yang temannya bilang itu karena setiap 1 jam itu 30 derajat. Itu dari mana? Dari sini. Ini kan ada 12 titik ya. Ada angka 1 sampai 12. Ada 12 titik dan di sini ada 360 derajat setiap satu putarannya. Berarti 360 derajat dibagi 12 titik. 36 dibagi 12 ya 3, nolnya 30 derajat. Jadi 30 derajat itu dari sini. Dari setiap satu putaran ini, satu putaran jarum jam ini ada 12 titik dan ada 360 derajat. Jadi setiap 1 jam ini yaitu derajatnya, besaran sudutnya yaitu 30 derajat. Apakah dapat mengerti? Paham, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu hanya mengajarkan sampai mengenal sudut. Nanti selanjutnya kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, yang sekarang materi selanjutnya mengenai kegunaan dari garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari.
tadi kan Ibu sudah memberikan gambaran tentang garis dan sudut pada kehidupan sehari-hari, seperti tadi gambar rel kereta, kemudian ada gambar jalan, persimpangan jalan, kemudian ada jendela, kemudian ada jarum jam, ada jam. Nah, selain itu apa lagi? Saya Kala izin menjawab Bu untuk membuat suatu bangunan. Saya Meta izin menjawab Bu. Pada olahraga panahan digunakan besaran sudut Bu. Saya Ratu izin menjawab Bu. Pada olahraga push up itu penerapan sudut pada posisi push up-nya. Ya, benar sekali. Materi garis dan sudut ini sebenarnya banyak sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pada benda dan bangunan. Contohnya, ketika tukang bangunan membuat bidang miring atau tangga, itu pasti harus diukur derajat kemiringannya, sehingga tangga yang dibuat itu tidak curam. Kemudian, pada ruangan ini, ruangan kelas. Nah, itu kan ruang kelas biasanya berbentuk kubus atau balok. Nah, itu setiap ada pasti mengandung unsur garis dan sudut. Di pojok-pojok itu sudutnya. Kemudian ada unsur garisnya. Kemudian ketika kalian memasang bingkai, nah itu agar simetris kalian harus membuat garis terlebih dahulu agar simetris dan sejajar dengan bingkai yang lainnya. Nah, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi dari garis dan sudut ini. Oke? Karena sudah di akhir materi, coba ada yang mau menyimpulkan tadi kita belajar apa saja? Saya Nova izin menjawab Bu. Tadi kita belajar mengenai hubungan antar garis, yaitu ada hubungan titik dan garis, kemudian hubungan titik dan bidang, hubungan garis dan bidang, kemudian hubungan antara dua garis atau kedudukan antara dua garis, yaitu garis saling sejajar, saling berhimpit, kemudian saling berpotongan dan saling bersilangan. Kemudian tadi kita mengenal sudut juga, mengenal sudut awal tentang sudut pada jarum jam. Kemudian penggunaan dari garis dan sudut pada kehidupan sehari-hari. Itu Bu. Ya, benar sekali. Nah, sebagai bahan latihan, kalian kerjakan pada buku paket halaman 380. Dikerjakan masing-masing, tidak berkelompok. Kemudian dikumpulkan nanti minggu depan. Nah, kemudian jangan lupa kalian mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu yang pertama, materi membagi luas garis, kemudian penamaan sudut, kemudian hubungan antar sudut. Jangan lupa dipelajari ya. Oh iya, Ibu juga memberikan apresiasi kepada kalian semua yang sudah aktif dalam belajar. Mari kita tepuk tangan. Harus selalu semangat dan fokus ya dalam belajar. Oke, sebelum ditutup, silahkan dipimpin doanya. Setelah belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Mulai. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian dapat memahami materinya dan kalian bisa buka-buka lagi bukunya untuk lebih memahami lagi, untuk cari tahu lagi. Dan jika ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan pada pertemuan berikutnya juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.